Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vidya Spe di Jurnal Jalan Spe. Pada video kali ini Vidya pengen berbagi tentang kiat atau tips and trick apa saja sih yang sebaiknya dipersiapkan oleh mahasiswa dan mahasiswi khususnya di jurusan arsitektur kalau setelah lulus nanti mereka pengen bekerja di perusahaan asing di luar negeri atau working abroad. Oke, mungkin sebelum video memulai juga video mau perkenalkan bahwa saya Vidya Spe, saya arsitek gitu ya, dan urban designer dengan pengalaman bekerja kurang lebih 13 tahun. Saya sempat lulus dari S1 arsitektur Universitas Gadjah Mada waktu itu, kemudian saya sempat bekerja 2 tahun di Jakarta membangun beberapa proyek rusunami dan hotel di beberapa kota di Indonesia. Kemudian saya sempat setelah bekerja 2 tahun di Jakarta, saya melanjutkan bekerja di Singapura di DP Arsitek Singapura selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Di sana saya mendapatkan banyak pengalaman juga, bukan hanya bekerja di satu negara tapi juga opportunity untuk menangani global projects dan global portfolio gitu ya, di beberapa negara. Kemudian saya juga setelah bekerja kurang lebih 3 tahunan di Singapura, saya memutuskan untuk melanjutkan studi di Belgium atau Belgia. Saya mengambil Master of Human Settlements atau permukiman ya, perumahan dan permukiman. Oke, saya nggak akan memperpanjang. Saya akan fokuskan video kali ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman saya ketika bekerja di DP Arsitek Singapura. Nanti di video berikutnya mungkin saya akan bahas tentang pengalaman saya bekerja di belajar Master of Human Settlement di Belgium, atau ketika saya mengambil internship di California gitu ya. Tapi pada video kali ini saya hanya akan fokuskan hal-hal yang sebaiknya dipersiapkan oleh mahasiswa-mahasiswi jurusan arsitektur yang pengen punya pengalaman working abroad. Oke. Beberapa waktu lalu Vidya sempat dapat pertanyaan, satu dari mahasiswa arsitektur menanyakan kiat apa saja yang sebaiknya dipersiapkan oleh mahasiswa arsitektur kalau setelah lulus nanti mereka pengen working abroad atau bekerja di luar negeri, bekerja di perusahaan asing di luar negeri, perusahaan arsitektur ya. Kemudian pertanyaan kedua itu juga dari fresh graduate yang kebetulan sama-sama perempuan ya, menanyakan tentang opportunity working abroad in a pandemic time. Jadi kemungkinan bekerja di luar negeri di masa pandemik saat ini, apakah memungkinkan, apakah ada opportunity dan seterusnya. Jadi karena dua pertanyaan ini agak mirip, jadi Vidya mau gabungkan atau memanfaatkan video ini untuk menjawab dua pertanyaan tersebut sekaligus. Oke, sebelum Vidya membagikan tips and trick dan kiat apa saja yang seharusnya dipersiapkan, Vidya pengen menjawab dulu. Ini juga sempat pernah ada yang tanya, sebenarnya apa sih keuntungan bekerja di luar negeri gitu ya? Apa ya keuntungan bekerja di luar negeri? Gajinya besar, bisa jalan-jalan ke banyak negara, pengalaman tinggal di luar negeri. Ya, mungkin kurang lebih itu. Dan masih banyak keuntungan yang lain yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman bekerja di perusahaan asing di luar negeri. Hal pertama yang sebaiknya teman-teman persiapkan adalah bahasa asing. Bahasa asing itu apa sih? Bahasa yang kalau dipelajarin dan dipraktekkan serasa asing. Oke, karena saat ini dunia itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, walaupun bahasa internasional itu bukan hanya bahasa Inggris ya, namun ada beberapa bahasa lain yang digunakan secara internasional. Tapi minimal banget kalau teman-teman pengen bekerja di perusahaan asing atau perusahaan yang menangani global projects dan global portfolio, minimal banget teman-teman harus punya kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Vidya mengatakan kemampuan berbahasa Inggris yang baik, bukan kemampuan bahasa Inggris like native speaker gitu. Karena kemampuan berbahasa Inggris like native speaker itu bisa kita improve nanti ketika kita
sudah bekerja di perusahaan asing gitu ya. Atau ya kalau teman-teman yang beruntung sebenarnya bisa memulai proses belajar dengan native speaker di Indonesia. Tapi bagi Vidya, dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik itu sudah sangat minimal banget gitu yang harusnya kita kuasai gitu. Jadi selama teman-teman menempuh studi 4 tahun ya di jurusan arsitektur, ya mau nggak mau kalau punya waktu luang manfaatkan untuk belajar bahasa Inggris yang baik. Karena bagi Vidya sendiri tuh belajar bahasa Inggris ketika kuliah nggak ada ruginya gitu. Kalaupun kedepannya memang nggak ada cita-cita working abroad, sebenarnya banyak hal yang opportunity lain yang bisa teman-teman dapatkan, misalnya student exchange, pertukaran pelajar, internship, teman-teman bisa apply short course, terus kemudian master degree gitu ya, working abroad. So ketika teman-teman punya kemampuan bahasa Inggris yang baik, sebenarnya you will have better opportunity, atau teman-teman akan punya more choices ya, atau more option gitu, daripada mungkin teman-teman nggak punya kemampuan bahasa Inggris gitu. Intinya kalau teman-teman punya kemampuan bahasa Inggris yang baik, teman-teman mau kerja di Indonesia bisa gitu ya, mau bekerja di perusahaan asing di Jepang bisa, Singapura bisa, Eropa bisa, Amerika bisa, Australia bisa. Jadi kesempatan akan terbuka lebih besar, nggak hanya di working abroad aja, tapi juga bisa studying abroad, juga bisa milih di negara mana, dan seterusnya. Nah, untuk teman-teman yang punya cita-cita bekerja di beberapa negara yang sangat spesifik, seperti teman-teman pengen, setelah lulus nanti saya pengen bekerja di Jepang gitu ya, atau setelah lulus nanti saya pengen bekerja di Dubai, saya pengen bekerja di Qatar, saya pengen bekerja di mana? Saudi Arabia, saya pengen bekerja di Eropa, dan seterusnya, Jerman, Perancis, dan seterusnya. Biasanya beberapa negara itu punya persyaratan bahasa tambahan gitu kan. Misalnya seperti kalau kita pengen bekerja di Dubai, biasanya kita bukan hanya diminta kemampuan bahasa Inggris saja, tapi kemungkinan ada tambahan gitu ya. Akan diutamakan orang-orang yang punya kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian beberapa opportunity yang saya lihat gitu juga di misalnya di Belgium, Belanda, dan Jerman gitu. Biasanya opportunity ya kadang mereka persyaratannya minimal kemampuan berbahasa Inggris. Tapi akan diutamakan bagi mereka yang punya kemampuan selain bahasa Inggris juga bahasa Belanda gitu ya, atau bahasa Prancis atau bahasa Jerman. Kalau teman-teman pengen apply di Jepang gitu ya, karena mayoritas masyarakat di sana itu menggunakan bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari, maka biasanya diutamakan adalah mereka yang punya kemampuan bahasa Inggris yang baik. Selain kemampuan bahasa Inggris yang baik, mereka juga punya kemampuan berbahasa Jepang. Walaupun dalam beberapa opportunity biasanya bahasa Inggris saja cukup gitu. Bahasa Inggris yang baik itu sudah cukup. Oke, persiapan yang kedua, karena Vidya kali ini memberikan kiat untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi jurusan arsitektur, maka kiat yang kedua adalah portfolio. Portfolio itu senjata yang paling luar biasa buat mahasiswa-mahasiswa arsitektur, khususnya mereka ketika mereka lulus dari jurusan arsitektur, ketika mereka mau apply di perusahaan atau mereka mau buat studio sendiri gitu ya. Portfolio itu memegang peranan yang sangat penting, atau kekuatannya itu luar biasa. Bahkan ketika kemampuan bahasa Inggris kita tidak terlalu baik, tapi kita punya kualitas desain yang bagus, kita punya portfolio yang bagus, kita punya kemampuan rendering yang bagus gitu ya, itu akan sangat membantu gitu. Biasanya kemampuan bahasa Inggris kita yang tidak terlalu baik itu sedikit tertutupi dengan kemampuan skill kita di arsitektur. Jadi kenapa portfolio memegang peranan penting. Jadi kalau Vidya boleh saran untuk teman-teman yang setelah lulus nanti, entah teman-teman mau setelah lulus kemudian menambahkan sekolah praktisi, teman-teman mau bikin studio sendiri, atau teman-teman setelah lulus mau working abroad, portfolio itu sangat penting sekali gitu. Jangan pernah menyepelekan. Jadi kalau teman-teman sudah mulai serius tuh ngerjain project arsitektur dari studio 1, studio 2, studio 3 sampai studio 8, teman-teman bayangin berarti teman-teman akan punya 8 project
arsitektur ketika teman-teman studi di S1 arsitektur yang luar biasa. Ditambah lagi misal teman-teman ngikutin beberapa sayembara gitu ya, competition gitu, baik di local level, national level, atau international level. Jadi itu juga sangat membantu. Berarti portfolio teman-teman bukan hanya project arsitektur dari studio arsitektur saja, tapi teman-teman juga punya competition project gitu. Apalagi kalau teman-teman sampai menang gitu ya, menang project kompetisi internasional, atau teman-teman ikut international competition kemudian first place, itu juga akan portfolio teman-teman akan punya kekuatan yang luar biasa. Ditambah lagi mungkin teman-teman saat kuliah juga sempat magang, bantuin dosen, atau bantuin atau mulai magang di beberapa konsultan arsitektur, itu juga sangat membantu sekali gitu. Berarti selain project studio arsitektur yang ada di kampus, teman-teman punya competition project, kemudian teman-teman masih punya lagi project-project yang teman-teman kerjain karena teman-teman magang di konsultan atau teman-teman magang di dosen-dosen teman-teman gitu ya. Jadi pengalamannya itu sangat luar biasa gitu. Karena Vidya sendiri waktu itu setelah lulus S1 arsitektur, sebenarnya Vidya nggak langsung bekerja di perusahaan asing. Vidya sempat bekerja dulu di Jakarta selama 2 tahun gitu. Tapi yang menarik ini yang sangat penting banget teman-teman perhatikan gitu ya. Kalau teman-teman punya kecenderungan, misalnya dari kuliah teman-teman sudah punya keinginan, ketika saya lulus nanti saya pengen bekerja di perusahaan atau di konsultan asing milik si A, milik si B, milik si C. Nah biasanya teman-teman tuh, kalau ini Vidya boleh ngasih tips and tricks ya, biasanya sih konsultan asing atau perusahaan konsultan asing khususnya arsitektur, ketika mereka meng-hire gitu yang arsitek, itu ada 2 kecenderungan. Yang pertama, mereka akan memilih style yang kurang lebih sama dengan perusahaan tersebut. Yang kedua, mereka akan memilih mereka yang benar-benar outstanding. Jadi memang skill dan kemampuan mereka itu di luar kemampuan dari perusahaan tersebut. Memang benar-benar outstanding. Jadi ketika perusahaan tersebut meng-hire arsitek tersebut gitu, perusahaan itu akan menambahkan skill baru di perusahaan. Jadi yang benar-benar outstanding atau yang stylenya hampir mirip gitu. Jadi misalnya kita ngelihat nih satu perusahaan arsitektur yang desainnya rapi, bersih gitu ya, kemudian terstruktur, terorganize gitu, dari konseptual sampai desain, kecenderungan kemungkinan mereka akan memilih gitu ya tim atau meng-hire karyawan atau meng-hire yang architects di perusahaan mereka yang stylenya kurang lebih mirip. Jadi mereka nggak perlu menghabiskan banyak uang, menghabiskan banyak waktu untuk menstandarkan kemampuan dari arsitek yang mereka hire gitu. Atau mereka benar-benar mengambil seseorang yang outstanding, yang kemampuannya itu di luar kemampuan dari tim atau perusahaan itu gitu. Kalau Vidya boleh saran buat teman-teman yang memang pengen punya kesempatan working abroad, dari S1 coba mulai perhatikan selalu punya keinginan untuk give the best gitu, memberikan yang terbaik di semua karya rancangan gitu. Jadi gimana caranya membuat yang terbaik ya, teman-teman selalu desain tuh jangan last minute gitu ya. Jadi detik-detik terakhir pengumpulan yang akhirnya nggak selesai, kita sendiri juga nggak puas dengan pekerjaan kita gitu. Jadi kita selalu melakukan research gitu ke desain kita, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, mengerjakannya dengan sepenuh hati gitu ya, jangan setengah hati kemudian di 3 hari terakhir gitu dan seterusnya. Pokoknya selalu maintain quantity dan quality gitu, kuantitas dan kualitas dalam waktu yang bersamaan gitu, sehingga ketika lulus teman-teman tuh punya portfolio yang sangat luar biasa gitu. Yang ketiga yang sebaiknya teman-teman persiapkan adalah networking.
atau silaturahim. Biasanya kecenderungan mahasiswa-mahasiswa arsitektur ketika mereka studi S1, mereka hanya fokus mengerjakan studionya, mereka fokus dengan mendapatkan nilai yang terbaik dari seluruh teori, tapi akhirnya mereka lupa untuk build networking. Mereka lupa untuk build silaturahim. Mereka lupa untuk strengthen networking with others gitu. Jadi mereka lupa untuk memperkuat jejaring gitu. Padahal jejaring itu sangat penting sekali gitu. Bahwa Vidya dulu juga bisa got opportunity to work abroad itu juga dari kakak kelas Vidya waktu itu gitu ya. Jadi waktu kuliah ya kita tuh selalu berusaha gimana kita itu punya teman yang banyak. Tapi bukan berarti terus kita temenan sama orang banyak terus kita ngelupain tanggung jawab kita gitu. Enggak, jadi kita benar-benar harus bisa membagi waktu, bagaimana mengerjakan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh gitu ya, dan juga membangun pertemanan yang sungguh-sungguh. Jadi reputasi kita saat mahasiswa arsitektur itu bukan reputasi yang buruk gitu di antara teman-teman kita, di antara dosen-dosen, kemudian di antara orang-orang yang mengenal kita gitu. Jadi build relationship with others, juga build portfolio gitu ya, build reputation, juga membangun good reputation itu penting banget gitu kepada semua untuk diri kita sendiri itu juga ke depannya. Kenapa Vidya mengatakan bahwa networking ini sangat penting sekali? Karena Vidya ngelihat satu kecenderungan. Jadi ada kecenderungan di beberapa konsultan asing atau konsultan arsitektur, misalnya katakanlah konsultan arsitektur D. Kenapa sih banyak banget lulusan dari Universitas I gitu kan di kantor konsultan arsitektur D gitu? Ternyata karena beberapa vacancy gitu ya, itu tidak publicly atau tidak karena beberapa vacancy is not published publicly gitu. Jadi beberapa vacancy atau lowongan itu hanya dipublish di kalangan orang dalam gitu ya. Ini bukan korupsi kolusi nepotisme ya, tapi ini salah satu cara perusahaan untuk menghemat atau mengurangi proses yang panjang gitu dalam meng-hire seorang arsitek gitu. Biasanya mereka meminta recommendation dari arsitek-arsitek yang sudah ada di dalam gitu. Kalau mereka punya arsitek yang menurut mereka recommended untuk menangani project itu, mereka bisa langsung puk atau colek gitu kan, dicolek aja gitu, minta mereka untuk apply di perusahaan kita. Jadi kenapa networking ini penting banget? Karena kadang opportunity untuk working abroad itu datangnya bukan dengan kita melihat lowongan gitu, tapi kita dipuk teman kita dicolek teman kita, dicolek pakai Facebook, dicolek pakai Instagram, dicolek pakai YouTube gitu ya. Nggak mungkin dicolek pakai YouTube. Ya intinya kadang kita dicolek pakai SMS, pakai WhatsApp dan seterusnya. Ini kecenderungan yang Vidya lihat gitu, jika satu perusahaan itu punya lulusan dari satu university yang banyak gitu, itu akan membuka opportunity yang besar juga untuk lulusan dari universitas yang sama berikutnya gitu. Karena ini salah satu contoh aja ketika Vidya bekerja di DP Architect Singapore waktu itu. Kita itu di dalam main office-nya saja, di kantor pusatnya di Singapura saja itu terdapat kurang lebih 650 arsitek yang bekerja di sana gitu ya. Itu belum dengan kantor cabangnya ya, nanti ada kantor cabang Dubai, kantor cabang Shanghai, kantor cabang Beijing di India, nanti ada kantor cabang lagi di Thailand, Malaysia dan seterusnya, dan masih banyak negara lainnya. Kantor cabangnya banyak banget. Kita bayangin aja di main office-nya, karena waktu itu Vidya ada di main office-nya di Singapura. Di dalam main office itu ada kurang lebih 650 arsitek dari berbagai negara, dan mereka merupakan alumni dari berbagai university in the world gitu ya. Kita bayangin kalau misalnya banyak lulusan dari universitas kita yang udah ada di dalam, yang udah jadi orang dalam gitu ya.
Dan Vidya sendiri ngerasain gitu, biasanya 650 arsitek itu terbagi dalam tim-tim gitu. Jadi di dalam satu tim itu kurang lebih ada 10 sampai 15-an orang gitu. Itu menangani project yang berbeda-beda gitu. Timnya juga bayangin aja ada berapa tim itu, 650 bagi 10 tim. Nah, biasanya ketika ada lowongan itu diketahui oleh ketua tim gitu ya. Nah, coba bayangin kalau kita punya kenalan yang lebih banyak di dalam gitu. Berarti opportunity untuk kita mengetahui adanya vacancy itu lebih besar dibanding ketika orang-orang yang dari satu universitas dengan kita itu sedikit di perusahaan tersebut. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya kenapa networking itu sangat penting gitu. Dan selalu ada kecenderungan si kakak kelas itu menarik adik kelasnya gitu dari universitas yang sama, karena mungkin mereka kan punya ikatan networking yang baik ketika mereka study di in the same university gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin tips and trick video untuk teman-teman yang pengen bekerja di luar negeri atau working abroad, nggak banyak-banyak, hanya 3. Pertama adalah bahasa asing, persiapkan dengan baik. Minimal banget bisa berbahasa Inggris yang baik gitu ya. Yang kedua adalah portfolio. Kemudian yang ketiga adalah networking. Kalau video boleh nambahin juga persiapkan CV gitu ya. CV ini jadi jangan hanya jadi mahasiswa kupu-kupu, jadi mahasiswa yang aktif gitu, yang aktif di organisasi, aktif melakukan kontribusi, aktif mengikuti competition gitu. Kemudian punya interest yang banyak gitu. Kita pernah membantu beberapa project collaboration dan research mungkin dengan NGO, dengan dosen kita atau dengan arsitek-arsitek senior lain. Kemudian pengalaman internship kita gitu ya, pengalaman mungkin kita pernah ngikutin short course, itu juga menjadi penting sekali gitu. Jadi be active student. Oke, kalau gitu tips and trick dari Vidya ada 4. Yang pertama adalah kemampuan berbahasa asing, minimal banget bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah portfolio, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa arsitektur, portfolio itu memegang peranan yang penting banget. Kemudian yang ketiga adalah networking, silaturahim dengan sebanyak-banyaknya teman. Juga bangun good reputation when we build good networking. Kemudian yang keempat adalah CV atau kurikulum vitae gitu ya, yang juga kalau bisa sih yang yang padat karya begitu. Oke. Video nggak akan memperpanjang video kali ini. Video mengucapkan terima kasih banyak yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau teman-teman punya tips and trick yang lain untuk mahasiswa-mahasiswa arsitektur untuk bisa bekerja di luar negeri, di perusahaan asing di luar negeri. Please feel free untuk nulis komen di bawah, boleh pertanyaan, boleh juga sanggahan, boleh juga tambahan gitu ya. Oke. Video tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.